Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa menyaksikan presentasi video yang akan saya paparkan nantinya. Tak lupa salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah merobek bendera kekafiran dan bendera kejahiliaan dan menegakkan bendera keislaman, yang menjadi uswatun hasanah dan kerahmatan lil alamin untuk kita sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardi Sanjaya dengan NIM 09105803220084, merupakan mahasiswa aktif dari Prodi Ilmu Pemerintahan Semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah Pemerintahan Nasional yang diampu oleh Bapak Muhammad Rusdi SAG MAD MKP, yang dimana salah satu materi yang akan saya angkat yaitu adalah digitalisasi dalam pemerintahan. Langsung saja, yang pertama, pengertian dan konsep digitalisasi pemerintahan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya digitalisasi pemerintahan merujuk pada proses modernisasi tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ataupun yang disebut dengan TIK. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta memperluas akses layanan publik. Melalui digitalisasi ini, informasi penting dapat dipublikasikan secara online. Proses administrasi dan transaksi dipermudah, serta tercipta interaksi elektronik yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah tujuan dan fungsi e-government. Nah, e-government itu sendiri memiliki peran strategis dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Penggunaan teknologi informasi ataupun TI adalah sistem informasi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperluas dan mempermudah akses layanan informasi, serta mendorong keterbukaan dan akuntabilitas. Kemudian, pemerintah juga dituntut untuk mengembangkan masyarakat yang berbasis informasi atau knowledge-based society, yaitu masyarakat yang mampu mengakses, memahami, dan menggunakan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan partisipasi aktif dalam pembangunan. Kemudian yang ketiga, ada prinsip dan elemen utama e-government. Nah, pada prinsip digital e-government mencakup keterbukaan, efisiensi, kolaborasi lintas sektor, serta akuntabilitas publik. Terdapat 3 elemen utama dalam sistem e-government, antaranya yaitu masyarakat ataupun yang disebut dengan citizen. Seperti contohnya dalam pelayanan publik yaitu mendapat kemudahan layanan seperti iktp, pembayaran pajak online, dan akses terhadap layanan pemerintah lainnya. Kemudian yang kedua adalah operator teknologi. Nah, fungsi dari operator teknologi ini adalah bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem informasi, keamanan data, dan operasional teknis lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah sebagai pengambil keputusan. Yang dimaksudnya ialah menentukan arah kebijakan dan strategi implementasi teknologi informasi dalam pelayanan publik berbasis e-government. Kemudian yang keempat adalah manfaat e-government dan e-governance. Implementasi e-government memberikan sejumlah manfaat nyata seperti peningkatan pelayanan publik, yaitu layanan yang menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah hubungan yang lebih baik antara pemangku kepentingan, seperti halnya pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat yang saling terhubung dalam sistem informasi dan terintegrasi. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Nah, yang dimaksudnya ialah akses informasi publik yang membuat masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka. Kemudian yang terakhir ialah efisiensi pemerintahan. Efisiensi pemerintahan dimaksud adalah penghematan biaya administrasi, waktu maupun sumber daya berkat otomatisasi proses. Kemudian yang kelima, model-model e-government.
Perlu kita ketahui bahwasanya dalam model-model e-government terdapat 4 model. Yang pertama ialah e-government to citizen atau G2C, yang dimana interaksi antara pemerintah dan warga negara meliputi layanan email resmi, portal berita dan informasi. Nah, sistem layanan publik online serta komunikasi daring seperti video conference dan VoIP. Tujuannya ialah untuk mempercepat pelayanan dan menjangkau masyarakat lebih luas antara pemerintah kepada masyarakat. Nah, kemudian elemen yang kedua ialah government to government atau G2G. Merupakan hubungan antar lembaga atau instansi pemerintahan baik dalam satu negara maupun antar negara lainnya. Nah, G2G ini membantu pertukaran data antar instansi secara efisien dan terintegrasi. Kemudian yang ketiga ialah government to business atau G2B, yakni hubungan digital antara pemerintah dengan sektor bisnis, termasuk BUMN dan swasta. Model ini mempermudah pelaku usaha mengakses perizinan, perpajakan ataupun tender secara online. Nah, 3 komponen ini penting ialah seperti infrastruktur organisasi, infrastruktur teknologi, dan penggerak bisnis ataupun business driver. Kemudian ada hambatan implementasi dalam dalam penerapan e-government. Meskipun banyak manfaatnya, penerapan e-government masih menghadapi tantangan yang signifikan. Antara lain yang pertama yaitu kurangnya SDM yang kompeten dalam bidang teknologi dan manajemen data digital. Karena kenapa? Dalam pengimplementasian e-government memerlukan kompetensi yang cukup untuk melaksanakan e-government tersebut. Kemudian yang kedua, infrastruktur TI yang belum memadai, terutama di daerah terpencil serta biaya pengadaan yang relatif tinggi. Nah, hal ini yang menjadi salah satu faktor penghambat seperti terkendala jaringan di daerah-daerah terpencil sehingga pengimplementasian e-government tidak maksimal. Kemudian yang ketiga ialah isu keamanan informasi. Nah, isu keamanan informasi sendiri yang memerlukan sistem perlindungan data yang kuat agar masyarakat percaya terhadap sistem digital pemerintah. Nah, keamanan ini belum cukup memadai untuk bisa melindungi data dari masyarakat maupun pemerintah. Masih bisa diretas ataupun dibajak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir ialah harapan kedepannya dan peran strategis digitalisasi pemerintah. Nah, digitalisasi dalam pemerintahan diharapkan menjadi fondasi menuju pemerintahan terbuka, inklusif, maupun partisipatif. Pemerintah harus mampu melibatkan publik dalam perumusan kebijakan dan pelayanan publik. Teknologi juga dimanfaatkan untuk menjamin transparansi, meningkatkan kecepatan komunikasi lintas sektor seperti G2C, G2G ataupun G2B, dan menghemat anggaran melalui efisiensi penyediaan layanan. Dengan begitu, digital government menjadi sarana untuk membangun sistem birokrasi yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang sampai masa kini. Mungkin itulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.